Kak. Sudah. Begini Kak, kenapa sampai macam seakan-akan itu Allah itu terlalu jahat Nah itu sekali? kamu yang baca, bukan saya yang menganggap Tuhan jahat. Ini kan tabut perjanjian ini. Salam saudara, ada seorang bapak yang berdiskusi dengan Agatha, dan dalam diskusi mereka, bapak ini bertanya kepada Agatha, kenapa kok Allah jahat sekali sampai membunuh Usa dalam kedua Samuel 6 ayat 7, yang bunyi ayatnya begini teman-teman. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ya, mari teman-teman kita dengarkan dulu jawaban dari saudara Agatha, baru nanti di akhir video kita berikan tanggapan kita. Berikut videonya. Saya mau tanya terkait dengan tabut perjanjian, kenapa sampai Allah membunuh Usa di 2 Samuel 6 ketika dia mau memegang tabut perjanjian waktu tergelincir. Tabut perjanjian itu memang nggak boleh disentuh siapapun kan? Tapi momen tersebut di 2 Samuel itu kan itu karena Samuel berapa? keretanya tergelincir. 2 Samuel 6 kalau nggak salah. 2 Samuel 6 itu nubuatan ya. Tabut ditinggalkan ke Yerusalem. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakom, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Memang nggak boleh. Ini adalah nubuatan tentang Maria. Maria itu tidak boleh ada yang menyentuh. Karena Maria itu adalah perawan suci. Demikian tabut Allah. Mau apapun alasannya tidak boleh disentuh. Ini merujuk kepada nubuatan Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu perawan selama-lamanya. Gak bisa disentuh. Dia memang harus suci. Itu maksudnya. Kalau menurut Kak Agatha itu si dalam tabut perjanjian Kamu udah itu ngomongin apa? tabut perjanjian, tapi kamu nanya isinya masih nanya. Isinya itu tongkat Harun, mana, dan 2 loh batu. Ini merujuk kepada Kristus. Kristus itu sebagai imam, raja, dan nabi. Kan Maria itu mengandung siapa? Firman Allah yang adalah Kristus, Mesias. Ini nggak tahu? Tahu Kak. Sudah. Begini Kak, kenapa sampai macam seakan-akan itu Allah itu terlalu jahat Nah itu sekali? kamu yang baca, bukan saya yang menganggap Tuhan jahat. Ini kan tabut perjanjian ini adalah sesuatu yang paling suci. Kehadirat Allah. Allah itu nggak boleh disentuh sesuatu yang kotor. Terutama pikiran kotor kayak lu. Jadi jangan dibilang jahat. Masih bisa nafas hari ini, syukur. Coba dihentikan Tuhan ini. Oksigen ini ada, 5 menit aja. Meninggoy kau. Kau kira ketika hari penghakiman nanti, kau yang suka berbuat dosa, kau itu dibiarin hidup? Enggak. Kamu akan dibiarkan binasa di dalam api yang menyala-nyala. Allah itu bukan kejam, Allah itu adil. Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa mengingkari sifat-sifatnya. Kalau dia kudus, maka dia tidak bisa bersentuhan dengan dosa, walau secuil. Jangan dibilang kejam dong. Oh, Allah itu mengasihi kita kok. Kalau Allah itu dibilang kejam, untuk apa dia mengutus firman-Nya menjadi manusia? Merendahkan diri menjadi sama seperti kau. Tadi ciptakan Tuhan gak tahu diri, masih bikin dosa. Masih nyembah Saitoni Rojim. Loh kalau Tuhan Yesus yang menghidupkan kamu, terus kamu nyembah keinginan dagingmu, nggakah kau lebih kejam dari Tuhan? Gak bersyukur. Orang Kristen, dia tidak akan bersifat seperti kamu nih. Sifat marsionisme. Kamu ini terkontaminasi bidat marsionisme. Banyak-banyak bersyukur jadi manusia. Kalau kamu adalah ciptaan Allah, mengabdilah kepada Allah, bukan mengabdi kepada setan. Bisa-bisanya kamu mengomentari Tuhan. Apakah itu tidak sifat iblis? Jangan ngaku Kristen, Gus. Dan beraninya kau komen sama yang ngasih hidup sama kau. Oh, bertobat dari sekarang. Berani kali kau bilang komentari Tuhan. Lu ngomentari Jokowi di depan matanya, lu selesai. Auto penjara. Lu ngomentarin Tuhan. Siapa yang lu, tanah? Gak tau diri lu, tanah. Untung lu gak di RT 6. Lu dibilang apa? Dari air mani hina. Mau lu? Mending gue bilang lu dari Saripati Tanah. Jangan pernah bawa pemahaman Marsion di dalam iman Kristen. Yang mengatakan Allah itu jahat, itu adalah pemahaman bidat Marsion dari Turki sana. Jangan dibawa, itu udah dibuang di tong sampah, diinjek-injek. Jangan lu pungut. Paham? Udah dibilang bait Allah kagak boleh disentuh.
Saya mau tanya 1 Korintus 15 ayat 28. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kesannya itu kayak sepertinya Kristus itu masih lebih di bawahnya Bapa kalau setelah penghakiman terakhir. Nah, aku takutnya nanti kayak saksi Yehova atau apa tuh nyerangnya pakai ayat ini. Nah, kita tuh mesti pengen lebih tahu gimana cara jelasinnya tentang ayat ini gitu. Ya, yang dimaksud itu adalah kodrat kemanusiaannya, Pak. Kalau gitu. kodrat kemanusiaannya, ya makanya ada ayat Alkitab, ya, Allah telah membuat Yesus menjadi Kristus. Pernah dengar ya ayat itu ya? Iya. Ini yang dibuat ini bukan keilahiannya, tapi yang dibuat ini adalah kemanusiaannya Dia. Karena kemanusiaannya ya, kodratnya adalah manusia, bukan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nih, ayatnya juga mirip nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, yang dibuat Tuhan dan Kristus itu adalah kemanusiaannya. Karena kemanusiaannya memang berawal. Ya, kita tidak mengimani Yesus memiliki 2 pribadi ya. Karena kita bukan Nestorian atau kita bukan ajaran Nasrani. Tapi kita mengimani Yesus itu satu pribadi dalam 2 kodrat, duinatur. Jadi yang dirujuk kepada itu, yang Bapak tadi maksud, takutnya nanti jadi saksi Yehova, itu kemanusiaannya, tidak ada masalah. Gitu. Iya. Banyak orang nggak pernah memahami bahwa Yesus itu punya duinatur. Yesus itu hanya dianggap sebagai Allah saja. Kalau dia Allah saja, sehingga semua ayat Alkitab yang dipakai oleh orang untuk mempertanyakan Yesus itu dianggap merendahkan Dia. Kita nggak perlu tersinggung karena itu kodrat kemanusiaannya. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini, ia sendiri sebagai anak, ini sebagai manusianya ya? Kemanusiaannya. Gitu. Makanya Yesus sering menyebut dirinya, akulah anak Allah. Kadang dia nyebut dirinya anak manusia akan diserahkan. Iya. Yang diserahkan itu apa? Yang disalib itu kemanusiaannya. Keilahiannya ikut merasakan penderitaan di kayu salib. Tapi apakah bisa mati? Enggak. Jadi kita nggak perlu tersinggung atau ngerasa kayaknya ini Yesus ini memang bukan Tuhan. Karena apa? Karena kok sepertinya dia ini ditinggikan. Berarti kalau dia ditinggikan sebelumnya dia nggak tinggi dong. Dia memang rendah dong gitu. Atau dia ini memang lebih rendah dari Bapa gitu. Ada satu ayat Alkitab mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Itu sering dipelintir juga. Tapi di ayat sebelumnya Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Lah siapa yang besar? Artinya saling mendiami. Itulah yang di dalam kekristenan disebut sebagai perikoresis. Makhluk hidup nggak ada yang bisa seperti itu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terus tadi abang bilang bahwa Allah seolah-olah Allah Bapa ini lebih tinggi. Iya. Konteksnya. Iya. Coba baca Ibrani 1 ayat 8. Ini kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 Septuaginta. Coba dibacain bang. Tetapi tentang anak ia berkata, katamu ya Allah tetap untuk selamanya dan selamanya. Oke. Iya di situ siapa bang? Iya Bapak. Bapak kan? Artinya Bapak mengakui bahwa anak adalah Allah juga kan? Iya. Jadi kita bukan asumsi. Ajaran para rasul itu bukan asumsi. Gitu. Iya. Nanti sekarang. Soalnya tadi yang di Korintus seolah-olah kok di bawah Pak. Di bawah apa? Menaklukkan dirinya di bawah gitu kan. Nah itu kemanusiaannya. Oh gitu ya. Iya. Memang kemanusiaannya dia. Karena kemanusiaan Yesus bukan Allah. Meskipun dia dalam satu pribadi ya. Kemanusiaan Yesus bukan Allah. Keilahian Yesus tidak lebih rendah dari Bapa atau Roh Kudus. Setara. Iya. Karena firman di dalam Bapa dan Roh juga, kita menolak pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Keilahian Yesus lebih rendah. Nah itu namanya ajaran Unitarian atau saksi Yehova tadi. Kenapa saksi Yehova merendahkan Yesus? Karena bagi mereka Yesus itu hanyalah malaikat Mikael. Selain malaikat Mikael ada malaikat Jibril sama Ridwan. Bercanda bang. Oke. Ya, teman-teman sekalian, di dalam 2 Samuel 6 ayat 7 dikatakan, bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu. Ia mati di sana, dekat tabut Allah itu. Ya, teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah membunuh Usa, karena Usa menyentuh tabut perjanjian. Padahal, hanya para imam yang boleh melakukannya. Usa juga memegang tabut perjanjian. Padahal, hanya orang-orang Lewi dan orang-orang Kehat yang boleh melakukannya. Dan itu pun dengan tongkat yang ditancapkan ke dalamnya. Tindakan Usa menunjukkan bahwa semangat untuk Allah tanpa pengetahuan mengenai firman dan cara-cara Allah dapat berbahaya. Ya.
tindakan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, walaupun mungkin dilakukan dengan niat baik, tidak akan memaafkan dosa. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga dapat mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video